Halo, salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian di masa Prapaskah ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk segala berkat yang kita terima hari ini dan kita boleh berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengar Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Semoga kita semakin mengenal Kristus, Allah yang menyelamatkan melalui seluruh karya hidup kita, dan semoga iman kita benar-benar membawa kita kepada kesatuan yang intim dengan Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Lukas yang kita dengar hari ini, Yesus berbicara kepada orang-orang yang datang kepadanya, yang telah menyaksikan mujizat, telah menyaksikan begitu banyak hal-hal besar yang dilakukan oleh Yesus. Namun, mereka tidak percaya. Ketidakpercayaan mereka tidak membawa mereka masuk kepada satu periode berikut, yaitu pertobatan. Sehingga Yesus mengatakan angkatan ini adalah angkatan jahat. Jahat karena apa? Mereka telah menyaksikan kebesaran Allah yang dilakukan oleh Yesus dalam mujizat-mujizat dan begitu banyak karya-karya agung yang dilakukan oleh Yesus. Tapi ternyata mereka masih menutup mata, hati, telinga, pikiran, jiwa mereka, hidup mereka kepada Allah. Mereka masih tidak percaya akan Yesus yang datang, Yesus yang hadir. Mereka belum yakin, mereka belum menerima. Bagaimana seseorang bisa memahami kebenaran Allah? Bagaimana seseorang bisa menerima Allah kalau ia tidak mempunyai iman? Iman yang mengantar seseorang untuk percaya. Ya. Iman memampukan orang untuk melihat siapakah Allah itu dan bagaimana karya Allah dalam hidup. Oleh karena itu Yesus berbicara kepada manusia dengan karya-karyanya, karya yang nyata. Ya, karya yang nyata untuk membuat manusia dapat mengerti dengan mudah. Tetapi ternyata manusia kadang susah. Banyak orang yang tiap hari kerjanya hanya mencari mujizat, meminta mujizat. Dia lupa bahwa hidupnya adalah satu mujizat. Dia bangun tidur dan ia masih memperoleh kehidupan adalah mujizat. Dia memperoleh perlindungan pada hari itu adalah mujizat. Dia bisa berbicara dengan orang lain adalah mujizat. Dia diberikan kesehatan adalah mujizat. Dia masih bisa makan adalah mujizat. Dia masih bisa melihat keagungan Allah adalah mujizat. Kadang susah untuk dipahami mujizat seperti apa yang orang mau dalam hidupnya. Sedangkan kehidupan itu adalah mujizat terbesar yang Allah berikan. Dan apa yang harus kita respon terhadap kehidupan ini adalah kepercayaan kepada Sang Pemberi kehidupan.
Dan untuk bisa percaya, sekali lagi saudara-saudara, membuka hati, membuka pikiran, membuka jiwa kita kepada Allah. Inilah yang disebut dengan iman. Dan iman itu harus bertemu dari sikap perubahan diri, sikap pembaharuan diri. Dan masa prapaskah adalah masa pembaharuan itu, masa perubahan diri yang kita sebut dengan pertobatan. Oleh karena itu saudara-saudari, kadang kita meminta sesuatu dari Yesus, meminta sesuatu dari Allah, tetapi kadang kita tidak yakin dengan apa yang kita minta. Kadang mungkin kita ragu. Oleh karena itu Yesus hari ini mengingatkan kita, iman yang sudah dimeteraikan oleh Allah dalam diri kita, itu harus terus tumbuh dan berkembang. Dan bagaimana cara untuk bertumbuh dan berkembangnya? Keterlibatan kita kepada karya Allah, keterlibatan kita dalam ajaran-ajaran Allah, keterlibatan kita dalam ajaran gereja, keterlibatan kita dalam memahami Injil Tuhan. Banyak orang tidak mau baca kitab suci, banyak orang tidak mau terlibat dalam kegiatan gereja. Lalu ketika badai datang, taufan datang, mereka bingung, siapa yang harus mereka andalkan? Saat itu pun mereka kadang mencari Allah. Dulu ketika mereka bahagia, mereka tidak mencari Allah. Ketika mereka susah, mulai mencari Allah. Dan bahkan kesusahan mereka seolah-olah diakibatkan oleh Allah. Saudara-saudari, buka mata, buka hati, buka telinga, buka pikiran, bukalah hidupmu untuk Allah. Biarkanlah Allah bekerja dengan indahnya dalam hidup ini. Dan biarlah kita juga mau merespon karya Allah dalam hidup ini. Mari di masa prapaskah ini, kita diundang untuk mengalami cinta sejati dari Allah, rahmat yang berlimpah teristimewa. Rahmat yang membuat kita untuk mengenal Allah secara benar dan bersatu dengan Allah di dalam karya, cita, dan kekudusan Allah. Maka mari datang kepada Yesus, berilah hidup kita kepada Yesus dalam semangat pertobatan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh karya hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.